Indonesia Raya. 3. Pembacaan doa. 4. Pengukuhan DPD Djarnas Anies Baswedan Kota Parepare. 5. Pembacaan naskah Deklarasi Indonesia memanggil Anies Rashid Baswedan oleh Sekretaris DPD Djarnas Kota Parepare. 6. Drama Teatrikal Djarnas Kota Parepare, sutradara Bapak Senal Asis Mendeng. Tepuk tangan dong. 7. Laporan Ketua Panitia. 8. Sambutan-sambutan. 1. Ketua DPD Djarnas ABW Kota Parepare. 2. Ketua DPW Djarnas ABW Provinsi Sulawesi Selatan. 3. Penasehat DPP Djarnas ABW Bapak Ustadz H. Tamsil Lindrung. 9. Pelepasan balon deklarasi Djarnas ABW Parepare. 11. Istirahat dan penutup oleh MC. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, mengawali acara ini kita dahului dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dipandu oleh Ibu Haji Ratna. Kepada Ibu kami persilakan. Sebentar, sabar. Nanti akan berdiri juga, sabar. Nanti capek orang berdiri kalau belum siap di sini. Silakan, dirigennya siapa? Haji Ratna ada? Ya. Ya, kalau begitu nanti dipimpin oleh mana? Ya, siapa yang pimpin? Semuanya nanti saya suruh. Dimohon pada seluruh hadirin untuk berdiri menyanyikan lagu Indonesia Raya. Siapa yang baca? Pak, siapa yang baca doa? Siapa baca doa? Merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka.
merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin silakan duduk kembali. Selanjutnya pembacaan doa. Kepada Ustaz yang memimpin doa kami persilahkan. Marilah kita menundukkan hati, menengadahkan tangan untuk meminta kepada Allah Azza wa Jalla sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Amin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatan tunjina min jamil ahwali wal afat, wa taqdilana biha jami'al hajat, wa tutahhiruna biha min jami'as sayyiat, wa tarfauna biha indaka alad darajat, wa tuballiguna biha aqsal gayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Ya Allah, dengan berkah selawat kami, tunaikanlah segala hajat-hajat kami, maksud-maksud kami, maksud dunia kami dan maksud akhirat kami. Allahumma asih ulata umuri muslimina fi kulli makan. Ya Allah, jadikanlah pemimpin kaum muslimin orang yang baik dimanapun mereka berada. Rabbana la taj'alna fitnatan likulli wa najjina birahmatika minal qaumil kafirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan sasaran fitnah bagi kaum yang zalim, dan selamatkanlah kami dan rahmatilah kami dari tipu daya orang-orang kami, orang-orang kafir, birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la tusalli alaina bizunubina wa man la yahafuka fina wa la yarhamuna. Ya Allah, dikarenakan dosa-dosa kami, janganlah Engkau memimpin orang yang tidak tahu kami, rahmatilah minta hablana min azab wa qurrata ayunan wajalna lil muttaqina imama wa hayyilana min amri rabbana ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Allah Bismillah. Bismillah. Salam. Acara sebentar baju dulu magi nam bernyala daya semua dapat asal bayar ya sebentar baju sebentar dulu. Acara selanjutnya pengukuhan DPD Jarnas Anies Baswedan Kota Parepare, Ketua DPW Jarnas Provinsi Sulawesi Selatan, kepada seluruh
pengurus DPD Jarnas Parepare kami persilakan untuk naik ke atas pentas. Kepada ketua DPD kami persilakan. Silakan pengurus ini, ibu-ibu naiki, mau dikukuhkan ini. Baik, separuh saja, separuh. Ya, silakan. Masih banyak. Bisa aja ya, bisa. Tidak ramai kalau sini. Ya, mewakili ya. Mewakili. Ya, secukupnya formalitasnya. Kita cukupkan. Ya. Langsung saja disebut. Di sini dia. Bang Enal. Bang Enal sudah jelas ya. Silakan. Ya, sini ya. Yang penting sudah ada perwakilan. Langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk pengukuhan Dewan Pimpinan Daerah Jaringan Relawan Nasional Kota Parepare, saya langsung membacakan SK-nya saja, dan tolong yang disebutkan namanya untuk tampil ke depan. Surat keputusan Dewan Pimpinan Pusat Jaringan Relawan Nasional Anies Baswedan nomor 03 DPP Jarnas ABW 03 2022 tentang kepengurusan pimpinan daerah Jarnas ABW Kota Parepare dengan pimpinan Jaringan Relawan Nasional Anies Baswedan Provinsi Sulawesi Selatan menimbang dalam rangka melaksanakan tugas Dewan Pimpinan Wilayah Jaringan Relawan Nasional Anies Baswedan perlu membentuk kepengurusan kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Selatan. B. Wilayah Jaringan Relawan Nasional Anies Baswedan di daerah dalam melaksanakan tugasnya. Mengingat pedoman dasar organisasi Jarnas ABW, mengingat program kerja Jarnas ABW, memperhatikan 1. Rapat finalisasi kepengurusan DPD Jarnas ABW Kota Parepare. 2. Kepentingan keberlangsungan roda organisasi Jarnas ABW di Kota Parepare. Memutuskan menetapkan kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Jaringan Relawan Nasional Anies Baswedan Kota Parepare. 1. Susunan kepengurusan DPD Jarnas ABW Kota Parepare adalah sebagaimana yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan DPW Jarnas ABW Sulawesi Selatan. Surat keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan berlaku selama belum dicabut dan atau dibatalkan oleh DPW Jarnas ABW Provinsi Sulawesi Selatan. Apabila di kemudian hari ada kekeliruan dalam keputusan ini, akan ditinjau dan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan pada tanggal 20 Oktober 2022, Dewan Pimpinan Wilayah Jarnas Anies Baswedan Provinsi Sulawesi Selatan, Wansir Sekretaris, Jamaluddin Karim Ketua. Diketahui Dewan Pimpinan Pusat Jarnas ABW Dedi Susianto Sekjen. Struktur Dewan Pimpinan Daerah Kota Parepare Jaringan Relawan Nasional Anies Baswedan. Dewan Pembina 1. Insinyur Haji Andi Faisal Asapada SEMM Ketua DPD Nasdem Kota Parepare. 2. M. Rahmat Samsu Alam Ketua DPC Partai Demokrat Parepare. 3. Hamsi Ketua DPC Partai Keadilan Sejahtera Kota Parepare. 4. Haji Abdul Rahman Mapagiling. Dewan Penasihat Dr. H.M. Salim Sultan SEMM. 2. M. Agil Ripai SMM. 3. Dr. Andes Muhammad Yasin Soumena MPD. Dewan Pengurus Ketua Haji Andi Rahman Saleh SE.
Sekretaris Muhammad Ilman Sayadi SAG. Wakil Sekretaris Andi Kirana Degong. Bendahara Haji Muhammad Nasir. Wakil Bendahara Insinyur Haja Fatimah Salim Umar. Wakil Bendahara 2 Andi Sermati Tabu. Wakil Ketua 1 Zainal Aziz Mendeng, Bidang Jaringan Wilayah. Sekretaris Mulyadi AT. Anggota Kamal 2 Samsu Alam, 3 Andi Lele, 4 Al-Ma'arif, 5 Fadli SET, 6 Ustaz Bahtiar, 7 Lydia. Wakil Ketua Dr. Andes Bahtiar Abu Bakar, Bidang Data dan Info. Sekretaris Bambang Gito. Anggota Budiman, anggota 1 Budiman, 2 Haris, 3 Abdul Gafur, 4 Adi, 5 Murni, 6 Rijal Asrijal, 7 Hafsah Samsudin. Wakil Ketua 3 Haji Anwar Halede, SPD MPD MM, Bidang Hubungan Antar Lembaga. Sekretaris Nasrullah. Anggota 1 Ibrahim, 2 Mulyadi, 3 Arjo, 4 Bulan, 5 Haji Ratna SH, 6 Haja Farida, 7 Samsul Bahri, 8 Muhammad Syukur. Wakil Ketua 4 Haji Samsam, Bidang Aksi dan Kampanye. Sekretaris Rukman. Anggota 1 Ciwang, 2 Sleman, 3 Jamal, 4 Tati Tajo, 5 Muhammad Iqbal Rifai, 6 Solihin, 7 Tasman, TSMSI, 8 Ilham Abdullah. Wakil Ketua 5 Mulis Abdullah, Bidang Media. Sekretaris Muhammad Rais. Anggota Munadir. Anggota 1 Munadir, 2 Fitra Jaya, 4 Asitri, 3 Asitri, 4 Kasma, 5 Haja Hasmirawati, 6 Andi Muhammad Iqbal, 7 Kahar Marjani, 8 Andi Muhammad Saleh. Wakil Ketua 6 Haja Versi Asnita Agang Satum, Bidang Dana dan Usaha. Sekretaris Haji Satir Idris. Anggota Haja Nurlia Laupa, 2 Haja Esa Balasa, 3 Haja Sudarti Samsa, 4 Haja Gusna Iwan, 5 Haja Asmir Kumas, 6 Insinyur Haji Aleteng MSI, 7 Hamdan Esal, 8 Pataudin. Wakil Ketua 7 Gusti Firmansyah, Haji Gusti Firmansyah SH, Bidang Advokasi dan Konsultan Hukum. Sekretaris Muslimin Latif SH. Anggota Sahrir 1 Sahrir, 2 Ami, 3 Amrina, 4 Haja Puji, 5 Yustin, 6 Musjain SH, 7 Sahrir, 8 Hajatina. Wakil Ketua 8 Bidang Pemberdayaan Perempuan. Ketua Sarifah. Sekretaris Wahyu Nasrullah. Anggota Erna 1 Erna, 2 Maryam Santawi, 3 Haja Mayang, 4 Wardah, 5 Mulyati, 6 Paradila. Ditetapkan di Makassar pada tanggal 20 Oktober 2022. Dewan Pimpinan Wilayah Jaringan Relawan Nasional Anies Baswedan Provinsi Sulawesi Selatan. Pansir Sekretaris Jamaluddin Karim. 2 Dedi Sosianto, Sekretaris Jenderal. Terima kasih. Ini sekaligus pengakuan untuk para pengurus dan sekaligus penetapan bahwa kita telah terbentuk organisasi Simpul Relawan Jaringan Relawan Nasional di Kota Parepare. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Acara selanjutnya pembacaan naskah deklarasi Indonesia memanggil Anies Rais Baswedan oleh Sekretaris DPD Jarnas Kota Parepare yang ditandai dengan pelepasan balon. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Naskah deklarasi Indonesia memanggil Bapak Dr. Haji Anies Rashid Baswedan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan penuh rasa syukur dan mengharap ridha Tuhan Yang Maha Esa, kami segenap jaringan relawan nasional Anies Baswedan Kota Parepare bersama seluruh lapisan masyarakat dengan kesungguhan dan kecintaan terhadap tanah air serta kesukarelaan menyatakan Indonesia memanggil Anies Rashid Baswedan, mendukung dan mengawal Bapak Rashid Baswedan untuk maju dalam pemilihan Presiden Republik Indonesia tahun 2024. 2. Berkomitmen dan bekerja sama dengan memaksimalkan segala potensi diri mengantarkan Bapak Dr. Haji Anies Rashid Baswedan maju ke pemilihan Presiden tahun 2024. 3. Mensosialisasikan secara aktif kinerja dan kegiatan Dr. Haji Anies Rashid melalui media sosial maupun kegiatan offline secara agar tercipta sentimen positif yang berkesinambungan. 4. Mewujudkan visi misi organisasi relasi Baswedan dengan cara dan penuh rasa tanggung jawab. 5. Menyatakan dia menjadi dalam mengantar Dr. Haji Baswedan menjadi Presiden Republik Indonesia tahun 2024 setia dan Undang-Undang Dasar 1945 serta Negara Kesatuan Republik Indonesia. Demikian Indonesia Anies Rashid Baswedan ini kami sampaikan. Akhir kata, Indonesia kembali memanggilmu, rakyat kembali memanggilmu, Nusantara mendatangimu, Pertiwi mengundangmu. Parepare 10 November 2024 tertanda Jaringan Relawan Nasional Anies Baswedan Kota Parepare. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong diserahkan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai bentuk dukungan kepada Bapak Anies Baswedan, maka sebagai tanda deklarasi rakyat Anies Baswedan for Presiden pada sore hari ini tanggal 10 November 2022 tepat jam 16:05 kita lepaskan balon deklarasi ini dengan harapan bahwa insya Allah dengan naiknya balon ini insya Allah Anies Baswedan juga akan naik insya Allah. Allahu Akbar. Mantap tuh. Ini kan ada kembali ini. Drama, Pak. Teknikal Jarnas Kota Parepare, sutradara Bapak Zainal Aziz Mendeng. Ya, kepada seluruh pemain kami persilakan. Jadi sinopsisnya ini adalah ada yang cuma gerakan-gerakan bisu, ini tidak jelas, tapi ada yang mengarahkan. Ini hanya dalam waktu 1 malam
drama ini bisa selesai. Sutradaranya adalah Zainal Aziz Mandeng. Terima kasih. Saya hormati semua tamu, khususnya Bang Ical. Saya perkenalkan sebelum saya berikan gambar. Mukanya Anies Baswedan bukan. Karena Anies Baswedan yang asli tidak gendut. Tapi saya yakin ini adalah perspektif. Kemudian aktor pinggiran, nanti perannya akan disampaikan. Ini survei, ini orang yang paling sotak sama dengan saya. Ini Basar kerjanya, kemudian ini bos, ini yang paling banyak peranannya di Indonesia sekarang, bos. Drama ini dikatakan singkat, makanya dasi. Judulnya Si Bisu Yang Setuju. Kenapa dia bisu? Dia semua bisu, yang bicaranya saya. Kemudian dia orang, jadi dia setuju. Dan saya yakin orang bisu ini akan menjadi setuju. Inilah drama singkat dari kami, Jaringan Relawan Nasional Anies Baswedan. Ternyata yang kita sekarang diri, membeli baju masing-masing di Pare, membeli bensin, koordinasi, itu panggilan dari niat kami. Ini orang yang diskriminasi tapi tetap itulah Anies Baswedan. Dan terpinggiran, terpinggiran, orang yang selalu ngomong di pinggiran, beliau itu jelek, beliau itu korupsi, beliau apa? Ternyata aktor pinggiran inilah si bisu yang mengata-ngatai si Anies Baswedan. Subhanallah. Kemudian survei itu kita tidak pernah melihat surveinya Anies Baswedan melambung tinggi. Walaupun kenyataannya orang yang paling banyak disukai di Indonesia adalah Anies Baswedan. Kenapa ini aktor pinggiran ini ada bukan uang? Ini ternyata inilah biaya untuk menghabisi Anies Baswedan. Kasihan ini Anies Baswedan, kalau bukan kita yang menjadikan dia hasil survei, kita heran di mana-mana Baswedan, di mana di Medan itu puluhan ribu bahkan ratusan ribu, tapi selalu turun. Kenapa? Ternyata survei ini dibaca juga. Saat ini licik rupanya, diam-diam membisu, dia berikan juga sesama bisu untuk surveinya turun. Subhanallah, banyak sekali uangnya. Kemudian ada di HP ini, kalau Anda lihat tiba-tiba Anies Baswedan akan dipanggil. Bahkan isu terakhir Anies Baswedan sudah dijemput katanya, tapi ternyata Anies Baswedan di rumahnya sholat tenang-tenang. Itulah yang namanya buzzer. Jangan terlalu dipercaya, apalagi mau diyakini. Buzzer ini kerjanya menjelek-jelekkan. Jarang buzzer yang tidak menjelek-jelekkan. Kita heran kenapa buzzer ini juga dibiarkan. Ini kalau ada nanti teman polisi tangkap ini bos, ini yang sering kasih uang. Kemudian di masyarakat juga banyak itu yang sok tahu. Itu sok tahu. Inggrisnya ya, saya ajari bahasa Inggris. Saya yakin ini si bisu semua ini punya hati nurani. Saya berjalan si bisu akan sadar bahwa ternyata kita mungkin salah. Saya hanya mau tanya, mudah-mudahan bisu hari ini bisa ngomong. Dan bos, sudah nih uangnya, jangan diambil kembali. Saya tanya semua ini si bisu. Siap. Si bisu ngomong toh. Saya sudah bilang dia pasti ngomong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita panggil dulu Pak. Ya. Terima kasih. Ya. Jadi juga
bisa berbicara kalau dia benar. Itulah gambaran yang terjadi sekarang ini, bagaimana para basar, para bos-bos ini, ya inilah oligarki, kondisinya seperti ini. Ya, kita mau apa? Tapi mudah-mudahan Anies Baswedan ini bukan raja lah yang mengadak, tapi sudah Allah yang menentukan, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Hari ini hari Kamis, beli hai Nona Manis, persen kita adalah Anies Baswedan. Ya, selanjutnya kami persilakan kepada MC untuk melanjutkan acara ini. Ya, kami panggil untuk ya, ibu-ibu dipersilahkan naik. Silakan ibu-ibu naik yang mau bergabung. Oke, ibu-ibu. Ya, atur sesuai dengan jarak. Ya. Oke. Oke, ibu-ibu, tolong perhatiannya, mengingat waktu singkat. Oke. Siap. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Tolong difokus ya Bu, fokus. Ya, bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Kami mendukung dan berjuang menang. Kita kompak, kita bisa, kita menang. Anies Baswedan, Anies Baswedan. Yeah. Terima kasih. Selagi. Ya, jadi selain itu kita juga ada kejutan pada sore hari ini. Ya, tanggal 10 November ada di sini di antara kita ada yang siapa ya? Ya, yang lahir pada tanggal 10 bulan 11 November, ada KTP-nya. Ya, silakan naik ke sini. Ya. Siapa silakan. Ya, ibunya antar, ibunya. Mana ibunya? Oh, anak ibu ya. Kami mohon untuk penyerahan ini yang berulang tahun pada sore hari ini adalah ibu siapa? Ada KTP-nya Bu? Amrina, ya namanya Amrina. Kepada Ketua DPD Nasdem Parepare kami persilakan untuk menyerahkan. Tapi Puan, ya yang berulang tahun pada hari ini ternyata ada satu orang. Ya, inilah semua. Sini Ki. Yang berulang tahun Puan, berulang tahun hari ini tanggal 10. Makasih banyak. Makasih. Ya, makasih. Bisa hubungi panitia ya, karena ini waktunya sangat sempit, jadi kita batasi satu orang saja. Ada yang menangis. Siapa yang menangis ini? Oh, kenapa? Ulang tahun kena, ini mau kita pakai pena. Ini kita pakai, kasih mama nah. Kasih mama. Iya. Itu
Ya, selanjutnya kami persilakan MC lanjut acara. Ketua panitia. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Jarnas Parepare dan jajaran, yang terhormat dan kami muliakan Ketua DPD DPW Nasdem, kemudian Ketua DPD Nasdem Parepare sekaligus sebagai pembina Jarnas, kemudian semua hadirin yang hadirat yang kami muliakan, pencinta Anies yang kami banggakan. Kalau saya katakan menang, mari sambut dengan, kalau saya mengatakan Anies, mari sambut dengan menang. Anies. Kalau Anies Baswedan kita katakan presiden. Hai, lenyes sadai. Kenapa hilang? Ayo kita semangat. Ah, itu mantap. Alhamdulillah, terima kasih. Selesaiku toma lebih kemanang engkaka Yolota melok laporan sebenarnya ini setelah doa ya laporan, tapi inilah Jarnas. Sudah banyak acara baru laporan. Ya, tapi inilah uniknya, tidak ada masalah. Yang penting Anies jadi presiden. Ya, ibarat doa adalah senjata ya bagi kita semua. Kenapa? Karena Anies kelihatannya akan diobok-obok, akan dihalangi dan seterusnya. Ya. Alhamdulillah mungkin kurang lebih 5 kali saja sehingga terjadi seperti ini. Apa yang terjadi ini adalah laporan panitia. Ya. Yang beli sendiri, ada juga yang menyumbang. Inilah kecintaan. Letu siki oku ajala atletik, ya, bolana Pak Rahman Saleh ketua kita. Dengan yayasan mapela maceke bosi dega gadui cap tetap ya oku Anies. Jangan kilanga. Presiden, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian sampai hari ini ya kita lihat ini kondisi begitu dirahmatinya kita bersama Anies. Anies kata Ustaz Adi, Anies adalah atau laki-laki yang dicintai. Kalau Anissa ya perempuan yang dicintai oleh Allah. Ya mudah-mudahan ini semua adalah kehendak Allah. Jarnas di Parepare juga mengawali dikukuhkan. Deklarasi hari ini juga pertama di Sulawesi Selatan ini, bahkan di Indonesia mungkin. Ya, alhamdulillah kami ya dan jajarannya dan rekan-rekan wartawan, terima kasih semua atas keikutsertaan. Saya yakin hati kita sama-sama, tetapi kita tuju Anies Baswedan. Ya, terima kasih. Semangat yang menggebu-gebu. Selanjutnya penyerahan penghargaan dari DPD Jarnas Parepare kepada Ketua DPD Partai Nasdem Parepare, diserahkan langsung oleh Bapak Haji Rahman Saleh. Kami undang dengan hormat. Pengisah naik kipong. Diserahkan pun kita. Diserahkan kipong. Ada sertifikat. Ya.
sekalian, para hadirin, sebagai bentuk rasa terima kasih jaringan Anies Baswedan Kota Parepare terhadap Partai Nasdem sebagai partai yang lebih awal mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden, maka oleh karenanya kami sebagai bentuk ucapan terima kasih dan penghargaan pada kesempatan ini kami mewakili pengurus Jarnas Kota Parepare menyerahkan penghargaan sebagai wujud rasa terima kasih dan rasa syukur. Mudah-mudahan dua partai yang lainnya juga akan menyusul. Ya, amin. Ya, kita bertemu. Awe mantre maneng ya. Mantre maneng dia mau pelepak ya. Ya, terima kasih Puan. Kami silakan. Bismillah. Ini saya terima dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Tapi insya Allah penghargaan ini saya akan kirim ke DPP, bahwa ada relawan Anies yang menyampaikan ucapan terima kasih kepada Partai Nasdem karena yang memutuskan adalah DPP, sehingga ini akan kami kirim sebagai laporan kepada Ketua DPP. Yang kedua, pemilihan Anies Baswedan, saya hanya ingin menyampaikan bahwa Partai Nasdem tidak harus mati-matian mencari figurnya atau kadernya, tidak mati-matian mendukung koalisi yang sudah ada, tapi Bapak Surya Paloh dan seluruh pengurus memutuskan mencari figur yang bisa membangun bangsa ini, bisa membawa Indonesia jauh lebih baik ke depan. Terima kasih. Kami silakan. Ya. Jam gitu sambutan. Ya, selanjutnya sambut Ketua DPD Jarnas Parepare. Supaya siap turun naik itu. Bismillah. Assalamualaikum masih kurang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, yang saya hormati Bapak Ketua DPW Jarnas Pak Jamaluddin Karim beserta rombongan yang insya Allah bersama kita pada sore hari ini. Yang saya hormati Bapak Haji Andi Faisal Sapada selaku Ketua Partai Nasdem Kota Parepare beserta jajarannya. Kemudian yang saya hormati para tamu undangan, para relawan yang dengan penuh semangat juang yang tinggi tetap bersemangat untuk hadir di tempat ini meskipun dalam suasana mendung seperti ini. Bapak Ibu, ketahuilah bahwa karena doa-doa kita semua ini hujan tidak turun. Betul? Mungkin dalam takdirnya bahwa pada saat ini hujan turun, tapi karena niat suci kita, niat baik kita untuk memilih pemimpin yang amanah, alhamdulillah hujan tidak turun. Itulah bukti bahwa doa-doa orang yang baik, apalagi tadi kita selesai salat asar baru keluar, itu fakta bahwa insya Allah doa kita dikabulkan. Mudah-mudahan doa kita selanjutnya untuk menjadikan Anies Baswedan sebagai presiden juga akan dikabulkan. Alhamdulillah. Bapak Ibu, hari ini adalah hari pahlawan. 10 November
2022. Inilah momen yang sengaja dipilih oleh Jarnas Kota Parepare sebagai hari deklarasi. Apa maknanya? Supaya semangat juang, semangat kepahlawanan itu menjadi inspirasi bagi relawan-relawan Jarnas. Dan kenapa kita berada di depan monumen 40.000 jiwa ini? Juga bukti bahwa relawan-relawan Jarnas Parepare, Sulawesi Selatan dan seluruh Indonesia serta simpul-simpul yang lain ingin menjadi pahlawan-pahlawan kebaikan. Oleh karena itu, kepada teman-teman khususnya panitia yang dengan susah payah kami ucapkan terima kasih banyak. Kadang tidak mengenal istirahat, ketika kita rapat lagi semua bergerak dalam satu komando. Dan ketahuilah Bapak Ibu, saya terpaksa harus punya baju darurat. Ini bajunya baru semalam dibuat. Kenapa? Karena banyak yang minta. Dan ini semua baju-baju yang ada ini bukan pembagian, bukan drop dari wilayah, bukan dropping dari pusat, tapi hasil saweran, hasil swadaya. Saya yakin dan percaya ini adalah bentuk amal-amal kebaikan bagi kita. Percaya Pak? Percaya? Insya Allah. Kalau nanti Anies Baswedan terpilih jadi presiden dan dia membawa kebaikan-kebaikan bagi negara ini, setidak-tidaknya kita semua yang hadir di tempat ini kita juga mendapat pahala kebaikannya. Nah, inilah yang mendorong kita hari ini datang bersama-sama. Tidak ada yang dijanjikan sembako, tidak ada yang dijanjikan uang, semua murni. Nah, inilah yang membuat saya terharu kepada teman-teman semua yang begitu bangga mengenakan baju Anies Baswedan. Itu mudah-mudahan menjadi tanda-tanda kemenangan Anies Baswedan. Dan saya sudah mencium bau-bau kemenangan itu dimulai di Parepare. Kenapa? Karena Parepare ini sejarahnya punya tokoh besar yang namanya B.J. Habibie. Apa maknanya? Mudah-mudahan juga dari kota Parepare ini kita deklarasikan calon presiden Anies Baswedan 2024. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, melalui doa-doa kita, harapan-harapan kita itu menjadi inspirasi bagi semuanya. Meskipun hari ini sebenarnya kita berharap bahwa sudah ada deklarasi bersama 3 partai, yaitu Nasdem, Demokrat dan PKS, namun belum terwujud. Tapi kita tidak boleh berkecil hati, mungkin ada hikmahnya. Jadi jangan kita berpikir bahwa oh ini mungkin kendala. Memang suatu kebaikan pasti ada halangan-halangan. Namun yakinlah bahwa karena ridha Allah, Anies Baswedan akan menjadi presiden 2024. Nah, kenapa kita membutuhkan Anies Baswedan? Pertama, Anies Baswedan itu sudah membuktikan dirinya menjadi pemimpin yang amanah. Saya tidak usah banyak jelaskan. Di kota Jakarta 1 periode memimpin Jakarta, maka terwujud apa yang sesuai digembar-gemborkan. Maju kotanya, bahagia warganya. Dan terbukti. Dan yang paling fenomenal Bapak dan Saudara sekalian, yaitu keluarnya peraturan gubernur pembebasan pajak bumi dan bangunan bagi yang memiliki tanah NJOP di bawah 2 miliar. Coba bayangkan, hampir 85% warga Jakarta tidak membayar PBB.
Coba kalau itu nanti terjadi di seluruh Indonesia, siapa yang diuntungkan? Kitalah semua rakyat Indonesia. Dan inilah yang membuat kita sore hari ini butuh terhadap sosok yang namanya Anies Baswedan. Apalagi kita tahu negara kita sekarang dalam keadaan susah. Utang luar negeri kita sudah mencapai 7.000 triliun. 7.420 triliun. Bunganya saja yang harus dibayar setiap tahun itu 400 triliun. Setiap orang itu kalau dikali-kali, setiap orang itu berutang 24 juta. Termasuk yang baru lahir. Coba bayangkan. Dan yang membuat kita miris, ketika negara lain mengumumkan seperti Malaysia penurunan harga BBM, justru kita mengumumkan kenaikan harga BBM. Bagaimana mak-mak? Sakit tak? Menangis. Coba bayangkan. Baru yang membuat kita miris, mereka ini tidak punya perasaan, tidak punya rasa malu. Coba di negara-negara lain seperti di Inggris, Menteri Dalam Negeri Inggris hanya persoalan sepele saja, gara-gara salah mengirim email yang menggunakan email pribadi dan dokumen negara yang dikirim, dia merasa bersalah dan mundur. Coba bayangkan, hanya persoalan sepele. Tapi kita di negara kita ini, pemimpin kita sudah gagal, tidak punya etika, malah mau maju lagi 3 periode. Coba bayangkan Pak. Ya, nah inilah yang membuat kita merasa terpanggil untuk mendukung Anies Baswedan. Nah oleh karena itu Bapak dan saudara sekalian, para hadirin, kita mari selalu menguatkan kebersamaan kita, menguatkan doa-doa kita. Moga-moga melalui deklarasi yang penuh berkah di sore hari ini menjadi wasilah jalan diterimanya doa-doa kita. Semoga insya Allah Anies Baswedan betul-betul menjadi Presiden Republik Indonesia. Amin. Sebelum saya akhiri, saya kembali menyampaikan terima kasih kepada Partai Nasdem sebagai partai yang berani pasang badan terhadap pencalonan Anies Baswedan. Tanpa melihat latar belakang lagi, saya ini juga politisi dari Partai Bulan Bintang. Sekretaris saya tadi adalah Partai Demokrat. Tapi kita harus angkat topi tanpa melihat ada partai yang tidak sejalan, bukan partai kita, tapi dia mendukung kebaikan, dia mendukung calon-calon pemimpin yang amanah, maka kita harus memberikan penghargaan. Inilah pembelajaran demokrasi yang harus kita tanamkan kepada generasi-generasi kita. Nah oleh karena itu saya berharap kepada kita semua yang hadir ini, marilah kita selalu memperkuat rasa persaudaraan, memberikan silaturahmi kepada saudara-saudara kita, termasuk simpul-simpul jaringan dari yang lain. Jadi bukan hanya Jarnas, di sini ada milenialis, ada Indonesianis, relawan-relawan yang lain. Jangan kita saling mau gagah-gagahan, merasa besar, merasa apa. Jadi saya berharap kalau ada besok-besok jaringan Anies yang mau deklarasi di Parepare, kita datang bersama-sama untuk membesarkan demi kebersamaan itu. Itu yang harus kita lakukan. Mudah-mudahan saja deklarasi hari ini menular ke daerah lain. Pak Jamaluddin Karim, ya, mudah-mudahan juga Makassar bisa adakan, Pangkep, Baru dan semuanya. Apa maksudnya? Supaya virus-virus kebaikan ini bisa menular ke daerah lain, sehingga kita bisa menghasilkan pemimpin yang baik. Negara kita ini negara yang kaya raya. Coba bayangkan Pak, harta tambang kita, emas kita, nikel kita luar biasa. Bahkan Ketua KPK
Abraham Samad mengatakan seandainya hasil tambang itu dibagi secara adil kepada masyarakat, Indonesia ini tidak perlu berutang. Coba bayangkan, hasil tambang emas, tambang minyak, semua itu kalau dibagi secara benar, secara adil, kita tidak perlu menjadi negara yang berutang. Tapi kenapa bisa? Karena negara kita ini salah urus, salah kelola, dipimpin oleh orang-orang yang tidak punya kompetensi, tidak punya komitmen, tidak punya etika. Nah, inilah yang membuat musibah bagi negeri ini. Nah, oleh karena itu saya berharap sekali lagi kepada saudara-saudara saja, para relawan, mari kita saling menguatkan satu sama lain, mari kita saling menguatkan, saling mendoakan, dan saling mendorong untuk kepada kebaikan-kebaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi spirit perjuangan khususnya di hari pahlawan ini, karena ini penting. Kenapa? Karena kita sekarang mengalami krisis kepahlawanan. Orang hanya mengejar kemegahan, kemewahan tanpa memikir kemajuan bersama. Coba bayangkan Bapak dan saudara sekalian, seandainya masyarakat Parepare tahu apa yang kita lakukan ini adalah suatu kebaikan, saya rasa ini penuh sesak. Tapi banyak di antara mereka tidak memahami kondisi yang ada. Mereka menganggap Indonesia baik-baik saja. Untunglah ada Anies Baswedan yang menyelamatkan ibu kota. Coba bayangkan seandainya yang lain naik, bukan Anies Baswedan, mungkin Indonesia ini sudah sama dengan Singapura. Tahu enggak Singapura? Singapura dulu itu mayoritas Melayu, tapi karena kepandaiannya dia merayu warga-warga, kepandaian pemimpin yang bukan Melayu ini merayu orang-orang Melayu dengan pakaian yang seperti Melayu, ya, berpihak ke Melayu. Tapi apa yang terjadi sekarang di Singapura? Apa yang terjadi? Untuk mendengarkan saja suara azan susahnya bukan main. Saya khawatir seandainya bukan Anies Baswedan yang menjadi gubernur di Jakarta, mungkin kondisi Jakarta sudah dikuasai oleh orang lain. Mohon maaf, saya tidak bermaksud memprovokasi, saya tidak bermaksud mengajak kita untuk radikal, tapi hanya ingin mengingatkan kita semua bahwa begitu kita salah memilih pemimpin, resikonya akan kita rasakan, terutama anak generasi kita yang akan datang. Apalagi sekarang ini ideologi kita terganggu. Yang tadinya Pancasila mau dirubah menjadi 3 sila. Coba bayangkan Pak, ya, muncul lagi kelompok-kelompok yang dibilang orang PKI gaya baru. Ini yang kita harus waspadai. Nah, saya selalu senantiasa bersemangat untuk mengingatkan kita semua, jangan sampai itu terjadi sebelum kita semua terlambat. Mudah-mudahan Allah meridhoi kita semuanya. Demikianlah sambutan ini yang sekaligus juga seperti orasi, ya itulah deklarasi, ya, deklarasi rakyat itu ya ini seperti ini, ya. Kita mengundang Nasdem bukan berarti kita ini underbow dari Nasdem, bukan, ya, kita hanya menghargai bahwa ada partai yang berani mendeklarasikan Anies Baswedan. Coba bayangkan seandainya tidak ada dari partai Nasdem yang segera mendeklarasikan, mungkin Anies Baswedan sudah pakai baju oranye di KPK. Betul itu Pak? Betul itu Bu? Nah, inilah yang kita sangat harapkan. Mudah-mudahan partai-partai lain, PKS, Demokrat dan partai-partai lain terbuka pikiran dan mata hatinya untuk mendukung segera Anies Baswedan. Oleh karena itu saya juga mohon maaf kepada hadirin di luar jaringan, kiranya ada yang kurang berkenan seperti pelaksanaannya acak-acakan, ya itulah
yang namanya deklarasi rakyat. Ya, deklarasi rakyat itu alami. Ada sambil bicara ditarik lagi standby-nya, ada lagi yang mau dikasih naik balonnya nyangkut lagi. Ya itulah deklarasi rakyat. Tapi kita syukuri kita bisa berbuat tanpa menggunakan anggaran pemerintah. Ya, dibanding mereka yang punya anggaran pemerintah justru tidak digunakan untuk kepentingan rakyat, hanya lari untuk kepentingan kelompoknya. Itulah semangat kita. Mudah-mudahan doa-doa kita semua Anies Baswedan bisa menjadi presiden insyaallah. Mohon maaf, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat untuk tinggal, masih ada kejutan selanjutnya. Sabar dulu, ya. Jadi kalau tadi disebut beliau adalah dari PKB, kemudian sekretarisnya adalah dari Demokrat. Oh, maksud kami sekretarisnya dari Demokrat, saya dari Nasdem. 3 partai ini yang insya Allah akan mendukung apa yang menjadi cita kita semua. Terima kasih. Selanjutnya sebelum kita mendengarkan sambutan dari DPW Jarnas Provinsi, kita dengarkan dulu sebuah puisi yang akan dibawakan nanti oleh Bapak Sawidi. Ya. Judulnya Cipta. Terima kasih. Berulang juga saya sampaikan bahwa kalau saya nanti bilang Anies Baswedan, Anies lah ya, Bapak pimpinan daerah Nasdem saya hormati, DPD JAS dengan pengurus wilayah juga saya hormati. Saya akan bacakan sebuah puisi. Apa tadi judul itu? Indonesia Memanggil. Dipersembahkan kemarin tanggal 16 waktu Anies Baswedan pelepasan di Jakarta. Kita di Pantai Losari mengadakan pemanggilan Indonesia Memanggil. Karya satu pengurus wilayah Jatna yaitu Bapak Arifin Jiwa. Gelap langit bangsaku menggeliat tertahan kegagalan melingkupi semua arah tertutup dalam samar ketidakpastian. Tercapek lepas harapan akan mati. Namun akhirnya sebab jika lepas gelap adalah pekat panjang tak bertepi. Menatap menggugah harapan Anies rindu pada senyum dan harapan progresif dari yang menampak hanya bertahan. Dan
Garuda Indonesia di pelataran berbalut kasih antar ke gerbang gemah Ripah Lioh Jinawi hikmat dan toto tentram berbenalah bergegaslah berangkatlah pertiwi menuntunmu Anies Baswedan Indonesia memanggil Anies Baswedan Presidenku 2024 Anies Baswedan Presidenku selama-lamanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balonku ada 5 rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu. Meletus balon hijau. Dar, hatiku sangat sedih. Kita dengarkan sambutan dari DPW Jarnas Provinsi Sulawesi Selatan. Tepuk tangan untuk yang meriah. Yang tidak tepuk tangan tidak masuk surga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama yang terhormat Bapak Ketua Dewan Pembina Jarnas Kota Parepare, Bapak Haji Andi Faisal Sapada, sekaligus Ketua DPD Partai Nasdem. Yang kedua, Bapak Haji Abdul Rahman Saleh sebagai Ketua DPD Jarnas Kota Parepare. Kemudian yang saya cintai, yang saya hormati, saya banggakan para relawan yang telah hadir di tempat ini, di tempat yang sederhana namun memberikan gambaran semangat dari para relawan untuk mendukung Bapak Anies Baswedan nanti menjadi Presiden Republik Indonesia di tahun 2024. Banyak hal yang telah disampaikan oleh Bapak Ketua DPD Jarnas Kota Parepare. Semua sudah disampaikan dengan gamblang, dengan penuh isi. Kenapa kita harus menjadi garda terdepan sebagai relawan untuk mendukung Bapak Anies Baswedan di tahun 2024. Dan itu kita kerja dari sekarang sebagai relawan. Sebagai relawan sebenarnya adalah orang-orang yang bekerja sejak awal, bekerja tanpa memikirkan apa yang akan didapatkan, tetapi menurut hemat kami bahwa relawan itu adalah sebagai garda terdepan memberikan support kepada calon pemimpin kita di tahun 2024, Bapak Anies Baswedan. Ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan, bahwa jaringan relawan nasional Anies Baswedan ini sudah 2 tahun terbentuk, dan tujuannya ada 2 sebenarnya dalam hal ini yang kita perlu kerjakan. Pertama, mengangkat tingkat keterpilihan Bapak Anies Baswedan hingga minimal 70%. Yang kedua, nanti kita dipersiapkan dengan infrastruktur relawan sampai ke desa. Kita akan dipersiapkan untuk menjadi orang-orang yang akan mengawal Bapak Anies Baswedan sebagai calon presiden di TPS nantinya. Jadi kita ini dipersiapkan untuk menjadi saksi atau menjadi pengawal atau menjadi pemantau, karena kita adalah bukan orang partai atau non partisan.
Sehingga ada dua hal ini yang perlu kita kerjakan, bagaimana menjangkau, melebarkan sayap para relawan sampai ke tingkat terbawah dalam struktur pemerintahan maupun dalam struktur masyarakat, sehingga kerja-kerja relawan ini berdasarkan kesuka dan kerelaannya akan memberikan kontribusi yang sangat besar dalam memenangkan Pak Anies Baswedan di tahun 2004. Inilah harapan kita, dan saya pikir apa yang saya sampaikan ini adalah dua kerja kita. Dan kenapa kita harus memilih Bapak Anies Baswedan itu sudah digambarkan banyak oleh Pak Ketua DPD tadi. Apa latar belakang kita memilih Pak Anies Baswedan, kenapa kita dengan sukarela tampil lebih awal, padahal baru satu partai pengusung yang akan mendukung Pak Anies. Kita mengharapkan dengan kerja-kerja kerelawanan kita ini bisa menarik dua partai pengusung lainnya yang akan insya Allah akan mendeklarasikan Pak Anies Baswedan sebagai calon presiden. Dan ada hal yang perlu saya sampaikan, bahwa sering disampaikan Pak Anies Baswedan, kita harus menjaga tiga hal ya. Stamina kita harus kita jaga. Yang pertama stamina fisik kita, stamina moral kita, dan stamina intelektual kita. Kenapa? Ketiga hal inilah yang akan kita pakai dalam berjuang, karena pengaruh dalam perjalanan kita sebagai relawan itu sangat banyak. Belum kita nanti banyak pengaruh dalam saat pemilihan, belum ada pengaruh lain dalam pengaruh-pengaruh yang sifatnya material. Dan kita ini adalah relawan yang tanpa pamrih, relawan yang tidak dibayar, datang sendiri dan membeli baju sendiri. Itulah yang sangat diharapkan, dan kita akan melakukan perubahan dengan sikap kita itu. Yang kedua, bahwa sebagai organisasi relawan, kita sebenarnya bukan cuma ada satu simpul ada lebih 100 simpul organisasi relawan, dan kita menghindari adanya pergesekan-pergesekan karena harapan kita sama. Harapan kita sama itu nantinya kita satukan nanti harapan itu ketika sudah lengkap partai-partai pengusung, sudah lengkap minimal 20% sebagaimana undang-undang, dan kita masuk dalam satu tim yang besar yang namanya tim sukses. Dan mudah-mudahan ini bisa terwujud, insya Allah. Demikianlah yang saya ingin sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
mengharapkan pertemuan kali ini membawa kesan, walau sejenak bertemu, walau sekilas memandang, cukup memberi kenangan indah dan satu. Bilakah kita akan jumpa seperti ini, menambah wajahmu lagi sepuas hati. Aku enggan untuk pulang walau waktu telah menjelang. Ku ingin hidup 1000 tahun lagi. Aku ingin untuk pulang walau waktu telah menjelang. Ku ingin hidup 1000 tahun lagi. Tepuk tangan dong. Wah, semangat teman-teman. Iya, pede aja ya, pede aja. Ya, oke. Silakan, silakan. Silakan untuk istirahat. Oh ya, sebentar. Mungkin ada nasihat-nasihat dari pengicar. Kami persilakan. Mau tepuk tangan yang meriah dong. CD ini. Rame-rame. Mantap. Songko celai 2024 insya Allah. Tim jangan kemana-mana, boleh di mana-mana. Tapi pun terima kasih kepada protokol sekaligus penyanyi. Jujur saya tidak siap, tapi sebagai kader harus siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Ketua DPW dan seluruh jajarannya, Jarnas Sulawesi Selatan, Bapak Ketua DPD Jarnas dan seluruh jajarannya, yang mohon maaf saya tidak sebut satu persatu. Yang saya hormati para tokoh masyarakat, tokoh agama, para wartawan yang sempat hadir. Jadi hari ini mungkin saya tidak berbicara sebagai Ketua Nasdem, tapi saya akan berbicara sebagai Dewan Pembina dari Jarnas Kota Parepare. Karena sebagai Dewan Pembina, tentu yang saya bisa sampaikan hanya berbentuk nasihat atau informasi-informasi. Yang pertama, tadi oleh Ketua DPD Bapak Haji Rahman Saleh menyampaikan bahwa sengaja diadakan tepat tanggal 10 November Hari Pahlawan dan di depan monumen pahlawan yang ada di belakang kita. Tadi sudah disampaikan bahwa diharapkan para seluruh jajaran Jarnas Kota Parepare dan seluruh pejuang-pejuang Anies Baswedan yang ada di Parepare senantiasa mengambil semangat dan nilai-nilai kepahlawanan yang dia miliki. Tapi satu hal yang ingin saya sampaikan, siapapun yang ada namanya di belakang, siapapun pahlawan yang ada di Taman Pahlawan, mereka dulu berjuang, mati, mau mati, hampir mati, ditangkap, semuanya dilandasi dengan keikhlasan untuk berjuang demi Indonesia.
Mereka mati, mereka hampir mati. Tidak ada yang berpikir bahwa satu saat saya mau jadi wali kota, gubernur, presiden, anggota DPR. Mereka murni berjuang untuk Indonesia merdeka dengan keikhlasan yang dia miliki. Jadi saya mau tanya para Jarnas, apakah keikhlasan ada dalam hati untuk memenangkan Bapak Anies Baswedan menjadi presiden? Terima kasih. Karena modal keikhlasan itu dapat mengikis, dapat menjauhkan kita dari upaya-upaya lawan untuk mencoba mempengaruhi atau menurunkan semangat kita dalam berjuang. Yang kedua, jangan pernah bermimpi akan menang kalau kita sendiri tidak mempunyai rasa persatuan dan kesatuan. Kita harus bekerja bersama, kita harus bekerja bersama-sama. Apapun peran kita, kita harus bekerja. Ya, satu saja yang ada dalam hati dan benak kita, bahwa Anies Baswedan harus dan insya Allah menjadi Presiden Republik Indonesia tahun 2024. Kenapa saya sampaikan seperti ini? Tipikal orang Bugis yang paling susah untuk kita pegang apa? Pak Geli-geliang. Ya. Ini harus dihilangkan. Perasaan kita, keinginan kita, apa tujuan kita, itu kita nomor duakan. Yang diutamakan adalah bagaimana Bapak Anies Rashid Baswedan insya Allah menjadi presiden tahun 2024. Iya naro bawa jolok. Tidak usah lagi macam-macam engkau wajuku, dekaga wajuku, mabicu wajuku dan lain-lain sebagainya. Ya. Yang terakhir, bahwa kita sudah sepakat memilih Bapak Haji Rahman Saleh menjadi ketua Jarnas di Parepare. Ia tahu naro yasid di sidi, ia tahu naro yang kalinga danna, ia tahu naro yang kalinga pendapatna, supaya jangan lagi banyak pendapat yang membuat kita pecah. Tentu Haji Rahman Saleh didampingi oleh beberapa wakil ketua, sekretaris bendahara. Saya sengaja tersebut terakhir bendahara Pak, belum tentu ada uangnya. Tapi uang bisa ditutupi dengan semangat seperti yang kita perlihatkan hari ini. Kita semangat memiliki baju bersama, semangat untuk membangun, semangat untuk deklarasi tanpa ada dukungan, dan semua ini kita lakukan secara bersama-sama. Terima kasih Pak Haji Rahman Saleh dan seluruh jajaran dan panitianya. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan bersama bisa berjalan. Kata kuncinya insya Allah Bapak Anies Rashid Baswedan menjadi Presiden Republik Indonesia tahun 2024. Tugas kita sebagai relawan harus turun ke masyarakat untuk menyampaikan apa itu visi misinya, apa yang dia akan kerjakan, siapa Anies Baswedan, dan bantah kalau ada pendapat lain. Buktikan, perlihatkan kepada masyarakat salah itu misengi. Ya. Jadi barangkali hanya ini yang saya sampaikan Pak Haji Rahman sebagai pembina. Terima kasih kepada Bapak Ketua DPW dan seluruh jajarannya sudah hadir tempat ini. Kehadiran Bapak insya Allah akan menjadi bahan untuk kita bisa bekerja bersama sampai dengan pemenangan nantinya. Dan tentu dari DPW tidak henti-hentinya melakukan koordinasi kepada kami yang ada di daerah supaya kami tidak bias dalam garis perjuangan. Mudah-mudahan
pengorbanan Bapak bisa datang ke Parepare. Insya Allah kalau Tuhan mengizinkan ini akan menjadi ibadah buat kita semua. Mohon maaf, terima kasih. Kalau saya bilang Anies Baswedan, semua berteriak apa? Tapi menang jangan kecil ya, besar. Anies Baswedan, Anies Baswedan, Anies Baswedan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disertai batu. Ya, kita masih ada waktu 15 menit. Kita sepakat 5:30 kita selesai ya. Ya, sambil beristirahat kita dengarkan dulu beberapa lagu dari Elektron Anies Baswedan.
sekarang kami persilakan dari media, kemudian foto bersama ya. Jangan ada pulang dulu, jangan pulang. Wawancara di mana? Di sini ke? Ya sini. Semua sini. Semua. Jira masalah dengan pengical mau diwawancara sama. Ya sini wawancara sini supaya latar belakangnya teman-teman. Ya silakan. Pengical.